Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan itu semua merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir hayat nanti, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu mengenai menyebarkan Islam melalui dakwah, khutbah, tabligh, dan dakwah. Penyebaran Islam itu tidak semerta-merta menyebar begitu saja tanpa ada peran dakwah melalui tokoh-tokoh para penyebar Islam, ataupun melalui khutbah, dan begitu juga dengan tabligh. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dakwah. Apa itu dakwah? Arti dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u, dakwatan, yang berarti ajakan, seruan, panggilan, atau undangan. Adapun tujuan dakwah bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkarotan. Selanjutnya, adapun metode dakwah yang sering dilakukan yaitu dakwah melalui lisan, melalui tulisan, ataupun perbuatan kita sendiri sebagai suri tauladan. Bagi orang lain itu juga merupakan dakwah. Adapun jenis-jenis dakwah, kita bisa mengklasifikasikan ada dakwah bil lisan, ya. Dakwah melalui perkataan seperti ceramah, khutbah, diskusi. Ada selanjutnya yaitu dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Dakwah bil qalam itu cakupannya lebih luas karena memang bisa kena ya ke semua kalangan, karena pada hari ini memang orang-orang itu kayaknya lebih suka baca ataupun melihat video, tayangan-tayangan, itu lebih luas sekali. Kemudian dakwah bil hal. Nah, ini yang harus kita tunjukkan, harus kita tekankan, yaitu dakwah melalui kelakuan kita, karena orang biasanya akan merasa termotivasi ketika apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Sangat tidak etis sekali ketika kita memberikan motivasi kepada orang jalan menuju sukses, kita sendiri pun tidak sukses gitu. Nah, beda dengan orang yang sudah sukses mengatakan jalan menuju sukses, langkah-langkahnya dan sebagainya, itu akan lebih termotivasi orang ketika keadaan kita sendiri pun sukses. Nah, begitu juga dalam berdakwah, ketika kita mengajak orang untuk sholat berjamaah ataupun tadarus Quran, itu akan semakin termotivasi ketika kita sendiri pun rajin berjamaah dan rajin membaca Al-Quran. Oke. Untuk selanjutnya, penyebaran Islam itu dakwah. Setelah dakwah itu ada khutbah, yang mana khutbah itu merupakan pidato agama yang disampaikan pada saat sholat Jumat atau hari raya lainnya. Khutbah itu waktu dan tempatnya lebih khusus, tidak seperti dakwah. Dakwah itu lebih luas cakupannya dan lebih umum. Tujuan khutbah yaitu memberikan nasihat dan motivasi kepada jemaah. Udah jelas ya, seperti itu. Adapun syarat-syarat khutbah yang baik harus jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Ya, itu syarat khutbah secara umum. Adapun syarat dalam pelaksanaan khutbah Jumat itu lebih khusus lagi, yang mana khotib itu harus beragama Islam, kemudian harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian pelaksanaan khutbah syaratnya itu harus masuk waktu duhur dulu. Khutbah itu terdiri dari
khutbah ke-1 dan khutbah kedua, yang mana seorang khotib ketika dalam pelaksanaan khutbah menjelang khutbah kedua itu harus duduk antara khutbah ke-1 dan kedua, seperti itu. Kemudian ada rukun khutbah Jumat, yang mana rukun khutbah Jumat itu ada 5. Yang pertama, memuji kepada Allah. Kita bisa lihat di sampingnya ada kalimat alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa yahsyuruhum fil mahsyar. Nah, yang paling ditekankan memuji kepada Allah itu ada kalimat alhamdulillah. Nah, itu kalimat memuji kepada Allah. Kemudian ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nah, itu contoh memuji kepada Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya ada memberi nasihat pada pendengar untuk meningkatkan ketakwaan. Bisa lihat kita contoh kalimatnya, ayyuhan nas ittaqullaha fima amar, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat ada membaca ayat Al-Quran. Kita bisa lihat di samping, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idza quri'al Qur'an, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, yang termasuk rukun khutbah itu ada mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Bisa kita contoh kalimatnya, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat contoh teks khutbah Jumat. Nah, di sini kita bisa lihat ada memuji kepada Allah, dan ada sunnahnya juga, yaitu membaca syahadat, ya, seperti itu. Kemudian ada sholawatnya juga. Kemudian ada wasiat pada takwanya, ayuhan nas ittaqullah. Nah, seperti itu. Kemudian ada membaca ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Nah, itu rangkaian di khutbah ke-1. Jadi kalau kita runtut, ya, ada yang masuk ke khutbah kedua, ada yang masuk ke khutbah ke-1, dan ada yang masuk ke khutbah kedua. Yang masuk ke khutbah ke-1 itu ada memuji kepada Allah, membaca sholawat, berwasiat pada takwa, kemudian membaca 1 ayat Al-Quran. Namun membaca 1 ayat Al-Quran itu opsional, bisa di khutbah ke-1 ataupun bisa di khutbah kedua. Nah, ada yang di khutbah kedua itu memuji kepada Allah lagi, itu wajib ya di ke-1 kedua, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiat pada takwa. Nah, disambung mendoakan muslimin dan muslimat, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian tabligh. Tabligh menggerakkan umat, ya. Pengertian tabligh adalah kegiatan menyampaikan dakwah secara langsung kepada masyarakat. Tujuan tabligh itu sendiri adalah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Adapun metode tabligh biasanya dilakukan secara berkelompok dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Nah, jadi tabligh itu kayaknya lebih khusus ke daerah-daerah ataupun ke pelosok-pelosok ataupun kepada tempat yang memang belum tersampaikan pesan-pesan Islam, seperti itu. Nah, tantangan dalam dakwah, ya, kita kembali lagi ke dakwah. Yang pertama, kalau hari ini tuh perkembangan teknologi. Informasi yang mudah diakses dapat menjadi pisau bermata dua. Bisa manfaat dan bisa juga mudarat. Karena orang itu dengan gampang mencari informasi dan tidak tahu informasi itu dari mana. Islam itu dari mana. Kan kalau dulu itu harus jelas sanad, harus jelas gurunya. Sekarang itu orang dengan mudahnya mengambil ilmu tanpa tahu dari mana sumbernya, seperti itu. Nah, itu berbahaya juga. Kemudian pluralisme agama dan budaya menuntut toleransi dan pemahaman yang lebih luas. Jangan mentang-mentang kita seorang muslim, misalnya dari satu organisasi, kita tidak menghargai organisasi yang lain. Itu salah juga dalam berdakwah, karena memang fanatisme itu bisa merusak juga, seperti itu. Memang perlu fanatik, cuma tidak terlalu fanatik juga, karena itu akan menghambat daripada
dakwah itu sendiri. Sikap apatis masyarakat. Terkadang masyarakat hari ini masyarakat yang begitu apatisnya karena memang pengaruh teknologi mungkin ya seperti itu. Nah, dakwah itu jangan gimana ya? Jangan terlalu monoton gitu. Kita harus berdakwah dengan strategi yang kreatif gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan zaman hari ini. Pada anak muda seperti apa, pada anak-anak seperti apa, pada orang dewasa seperti apa, kepada ibu-ibu seperti apa, itu harus kreatif gitu ya, seperti itu. Kesimpulannya, dakwah, khutbah, dan tabligh adalah sarana efektif untuk menyebarkan Islam. Dari dulu itu menjadi sarana yang sangat luar biasa. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Udah jelas ya dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan salah satu dalil dakwah. Hidup sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita jadikan dakwah itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, karena kita itu harus saling menasihati dan lain sebagainya. Itu bagian dari dakwah juga. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk menyebarkan Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.